Hadirin jamaah salat Jumat, hafizallahu ta'ala, semoga iman dan Islam kita senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah puji-pujian serta rasa syukur kita panjatkan. Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawat dan salam kita sampaikan. Lanjut dari itu, mari bersama-sama di dalam hidup ini, di sisa umur kita ini, kita manfaatkan selalu meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa itulah modal dasar dan paling mendasar bagi kehidupan kita. Iman adalah akidahnya, sedang takwa adalah amal-amal soleh, pembuktian daripada orang yang beriman itu sendiri. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Mengapa sih kita ini harus beribadah kepada Allah? Itulah tema khutbah yang singkat pada siang hari ini. Maka ada 3 jawabannya pertanyaan, mengapa sih kita harus beribadah kepada Allah? Jawaban yang pertama adalah Adzariyat 56. Memang manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Hadirin yang saya muliakan, lalu ibadah itu sendiri apa sih? Seluruh perbuatan bisa dinilai ibadah selama memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, bentuk perbuatannya adalah benar menurut Allah dan Rasulnya. Syarat yang kedua, ikhlas ketika melaksanakan perbuatan itu. Dan syarat yang ketiga, tujuan melaksanakan perbuatan itu hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ikhwan, kalau suatu perbuatan memenuhi 3 syarat tadi, syarat yang pertama dalilnya adalah sabda Nabi, wa inna malikul imri'in manawa. Syarat yang kedua adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan syarat yang ketiga adalah qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bentuk perbuatannya benar menurut Allah dan Rasulnya, niatnya adalah ikhlas karena Allah, dan tujuannya adalah hanya mencari ridha Allah, maka perbuatan itu dinilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, lalu yang kedua, kenapa manusia harus beribadah kepada Allah? Adalah ada jawabannya dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita beribadah kepada Allah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Pada suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam. Beliau Sayyidah Aisyah berada di sampingnya dalam keadaan tidur. Ketika Sayyidah Aisyah bangun, Rasulullah masih dalam keadaan sholat. Lalu beliau tidur lagi. Ketika bangun, Rasulullah masih sholat. Lalu Sayyidah Aisyah tidur lagi. Ketika beliau bangun, Rasulullah masih dalam keadaan sholat. Bangunnya itu istilah bahasa kitanya adalah mendusin, bahasa Jawanya ngelilir. Rasulullah masih dalam keadaan sholat. Besoknya Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasul, engkau ini kan seorang Rasul yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau selalu dijaga oleh Allah, tapi kenapa sholatmu masih sebegitu rajin? Engkau masih begitu rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Nabi? Semua itu aku lakukan sebagai bentuk rasa syukurku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ada 3 hal saja rasa syukur yang harus kita lakukan dalam hidup ini.
Sebelumnya kalau kita ditanya, syukur itu apa sih? Syukur itu adalah memanfaatkan pemberian Allah untuk sujud dan beribadah kepada Allah. Ketika Allah beri kita umur panjang, maka bentuk rasa syukurnya adalah mantola umrohu wa hasuna amaluhu. Umur yang panjang diberikan oleh Allah, kita manfaatkan untuk sujud dan beribadah, untuk beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita dikasih sehat oleh Allah, maka sehatnya itu kita manfaatkan untuk sujud dan beribadah kepada Allah. Manakala kita dikasih rezeki oleh Allah, rezeki itu kita manfaatkan untuk sujud dan beribadah kepada Allah. Manakala kita dikasih waktu oleh Allah, maka waktu yang diberikan itu jangan sampai ada yang kosong, semuanya harus bermakna sujud dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna syukur yang sebenarnya. Semua yang diberikan oleh Allah kita manfaatkan untuk sujud dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kenapa manusia harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya ada dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum? Qalu bala wa syahidna. Wahai manusia, apabila kalian nanti aku sudah ciptakan dan kalian lahir ke alam dunia, adakah kalian siap menjadikan aku sebagai sembahan kalian? Kita sudah menjawab qalu bala wa syahidna. Kita sudah berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bala wa syahidna, saya siap ya Allah menerima engkau sebagai sesembahanku. Saya siap ya Allah, syariatmu aku pegang dalam hidupku. Saya siap ya Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sujudku kepadamu, taatku kepadamu, istiqomah sampai aku nanti mati tetap dalam keadaan muslim, sampai aku nanti tetap beragama agamamu ya Allah. Itu saudara. Jadi kita beribadah kepada Allah yang ketiga tadi itu dalam rangka kita membuktikan janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ikhwan, begitu banyak janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang tadi sudah saya sampaikan dalam Al-Imran 102 tadi itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ayo ikhwan. Juga dalam Al-Baqarah 208, udkhulu fis silmi kafah, yang tadi sudah saya sampaikan. Saya siap ya Allah menjadikan agama Islam ini, menjadikan syariat Islam ini, itu sebagai jalan hidupku ya Allah, kafatan, dan aku akan hidup secara paripurna, secara sempurna, sesuai dengan aturan-aturanmu dan sesuai dengan aturan Rasulmu ya Allah. Itu janji kita, hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di umur kita yang singkat kita ini, kita bisa melaksanakan tadi yang pertama dan yang kedua serta yang ketiga, kita laksanakan secara istiqomah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini akan bermanfaat untuk kita bersama, untuk keluarga kita bersama, untuk masyarakat kita bersama, bahkan untuk bangsa kita dan untuk masyarakat dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.